Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurfaiza semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about thematic. But before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Duaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job. Okay, I will share screen. Where is it? Okay, here. Today we will learn thematic 3 subjects. Okay, 3 pelajaran. The first is mathematics, bahasa Indonesia, and the last is civic education or PPKN. Let's start from mathematics. Solihah pasti tahu materi ini. This is penjumlahan, addition. Yang masih ingat dulu waktu kelas 2 ICP, coba kita baca ya. Di sini ada soal cerita. Perusahaan Dian menghasilkan 3.250 susu kotak setiap harinya. Oh, banyak sekali ya. Perusahaan Dito menghasilkan 2.200 susu kotak setiap harinya. Berapakah jumlah susu kotak setiap harinya? Kalau misalkan di sini sudah ada berapakah jumlah, jadi otomatis itu adalah penjumlahan ya, solihah. Kita lihat dulu, yang pertama yang dijelaskan adalah perusahaan Dian menghasilkan 3.250. Solihah tulis di sini. Kemudian perusahaan kedua adalah perusahaan Dito menghasilkan 2.200. Solihah tulis 2.200 di sini. Nah, coba kita jawab ya. Misalkan sudah menjawab di sini. 0 plus 0 is 0, 0. 5 plus 0 adalah 5. Nah, apabila ada bilangan selain 0, apabila ditambahkan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. Okay. 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Miss Eka. Betul. Jadi, berapakah jumlah susu kotak? Nah, berapakah jumlah susu kotak kedua perusahaan tersebut? Misalkan ralat ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5.450, bukan 50. 50 susu kotak. Nah, begitu solihah. Kalau ini penjumlahan yang penjumlahan biasa. Kalau ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpang. Coba kita lihat. Di sini ada angka 2465. Saya hapus dulu ya. Kemudian 3208 atau 3208. Misalkan hapus dulu. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Are you ready, students? Yes, I'm ready. Oke, 5 plus 8. 5 ditambah 8. Coba kita hitung.
5 ditambah 8, keluarkan angka 8, kita hitung. Setelah angka 5 adalah 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasilnya adalah 13, solih-solihah. 3-nya ditulis ya di sini. Nah, 13, 3-nya ditulis di sini, satunya disimpan. Disimpan di mana? Di sini, Miss. Oke, good job. Nah, ayo kita tambahkan 1 plus 9. 1 ditambah 6. Coba setelah 1 ditambah 6. 1 ditambah 6 sama saja dengan 6 ditambah 1. Hasilnya adalah 7. Kemudian, sudah ya, nggak ada yang disimpan. 4 plus 2, 4 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Solihah tulis 6. Nah, 2 plus 3. 2 plus 3. Kita hitung ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Solihah tulis 5 di sini. So, this is the result. Ini adalah hasilnya 5.673. Jadi dia sudah bisa kasih catatan ya. Yang 5 ditambah 8 hasilnya 13. 13 itu 3-nya ditaruh di jawaban. 1-nya disimpan. Kemudian dijumlahkan di sebelahnya. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita sekarang ke bahasa Indonesia. Who likes bahasa Indonesia? Siapa yang suka bahasa Indonesia? Coba raise hand. Iya, good job. Sekarang kita belajar tentang how to keep our body healthy. Menjaga kesehatan tubuh. Nah, caranya gimana? Yang pertama, apakah Solihah sudah melakukan? Untuk menjaga pola makan, ayo, yang masih suka makan gorengan, mulai sekarang dikurangi. Oke? Yang masih suka mie instan, bisa Eka juga suka, sekarang dikurangi. Boleh makan mie, boleh, tapi tidak boleh sering-sering. Jadi harus dijaga pola makannya. Bukan setiap hari gorengan, setiap hari mie instan. No ya, itu tidak baik. Selain itu, berolahraga. Berolahraga juga cara jaga kesehatannya tubuh solihah. Kalau misalkan solihah, kalau hari Minggu itu kan nggak daring. Solihah bisa membantu Bunda untuk beli sesuatu di pasar. Nah, kalau misalkan ke pasar itu kan jalan kaki, itu sama saja dengan olahraga ringan ya, jalan kaki. Nanti Solihah bisa sambil gini-ginikan tangannya, gini-ginikan kepalanya, supaya menjaga kesehatannya Solihah. Karena menjaga kesehatan juga adalah cara bersyukur Solihah kepada Allah. Bisa ganti ya, kepada Allah. Bentar, ini kok nggak bisa diganti? Allah. Oke, finish. Kepada Allah ya. Kepada Allah sudah bisa kan ganti, ternyata nggak bisa. Oke. Oke, bisa lanjutkan. Sekarang coba misalkan tanya ke Solihah. Tadi kan di slide sebelumnya menjaga kesehatan adalah yang pertama menjaga pola makan. Yang kedua berolahraga. Kalau Solihah sendiri gimana? Cara menjaga kesehatannya Solihah. Nah, kalau Miss Eka sendiri cara menjaga kesehatannya adalah kalau misalkan Miss Eka makan,
nasi putih apabila porsinya itu sudah terlalu sudah banyak, jadi Miss Eka akan mengurangi. Nah, seperti itu kalau Miss Eka. Kemudian Miss Eka juga kalau misalkan pagi itu biasanya setiap 2 hari sekali Miss Eka berjalan kaki dari rumah ke gang sebelah untuk olahraga ya, olahraga kecil. Nah, Solihah bisa menjawab nanti. Solihah cara menjaga kesehatannya gimana? Oke. Sekarang kita ke perkembangan, karena manusia yang sehat itu manusia yang berkembang atau mempunyai perkembangan. Di sini kita fokus ke hands, tangan. Ya, Solihah, kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan. Contohnya terlihat pada gambar. Coba Kak Solihah lihat. Di sini ada child. Ada child, anak kecil gini. Anak kecil. Kemudian gambar di sebelah kanan ada anak yang sudah sedikit lebih besar, ya. Anak. Dan di sini bisa kasih nama Tony ya. Tony ketika bayi, tangannya itu masih kecil. Coba Solihah lihat. Pegang dot itu, pegang tabung dot itu masih miring. Jadi Tony harus bisa belajar memegang dot setiap waktu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dia belajar. Si Tony, kita sebut saja sebagai bayi Tony, akan beranjak dewasa ya, dengan menjadi anak-anak seperti ini. Dan ukuran tangannya lebih besar dari yang dulu, sehingga sekarang Tony bisa memegang gelas. Dan megangnya sudah tek seperti ini Solihah ya, tidak seperti dulu ketika masih bayi. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke civic education. Untuk materi civic education-nya masih sama, yaitu tentang pengalaman sila pertama. Sila pertama, apa? Ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa, Miss? Berdoa. Jadi ketika kita berdoa, ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah ada arti Tuhan yang Maha Esa di situ. Berarti ada hubungannya dengan berdoa. Berdoa itu menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kita berdoa sebelum pembelajaran, berdoa setelah pembelajaran, doa apa? Kafaratul majelis. Nah, kita berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan. Setiap ada aktivitas kita selalu memulai dengan berdoa, dan sesudah kegiatan kita tutup juga dengan berdoa. Itu adalah pengamalan sila pertama. Nah, begitu Solihah. Oke, misalkan we stop share. Oke, good job Solihah. I hope this material is useful for you. Semoga materi ini berguna buat Solihah. Thank you for watching my video. Terima kasih sudah melihat videonya Miss Eka. Let's close our lesson by doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Good job, Solih-Solihah. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya.